Oke, selamat malam semuanya teman-teman di sini ya. Selamat datang di channel Ari Helia Kurniati ya, channel saya di sini. Nah, seperti yang saya janjikan, malam ini kita akan membahas sebuah topik. Kan kita nih sekarang sedang mempersiapkan menuju era new normal, betul ya? Nah, persiapan era new normal bukan hanya dari sisi kebiasaan kita di hari-hari, tapi ini juga akan mempengaruhi bagaimana sih kondisi sekolah. Makanya waktu itu kan saya tulis di flyer saya akan undang seorang bapak. Beliau ini adalah kepala sekolah dari SMA di tempat anak saya sekolah, yaitu SMA Santa Laurencia di Alam Sutra, di Serpong, dan kotanya sih Tangerang Selatan. Ya, jadi saya akan sapa dulu beliau. Selamat malam Pak Teja, Pak Teja Kurniawan. Selamat malam Bu Ari. Selamat malam semuanya yang menonton. Terima kasih sudah diundang nih ya untuk sharing. Iya, kita ngobrol ya gitu ya. Betul. Saya malah ngucapin terima kasih nih Bapak bersedia untuk hadir di sini, karena kan gini loh Pak. Kita ini kan sebagai orang tua ya, saya sebagai orang tua murid itu juga kan sampai saat ini tuh masih nggak tahu bagaimana sih persiapan untuk anak-anak di era new normal seperti ini gitu loh Pak. Iya, betul. Karena selama ini kan kita ini seperti halnya kita itu kayak sedang begitu COVID datang, kita tiba-tiba dipaksa harus tinggal di rumah, gitu kan Pak. Betul. Makanya begitu tinggal di rumah, semua kebiasaan kita yang anak-anak sekolah pergi ke sekolah setiap pagi, ini kok tiba-tiba bangun langsung pegang laptop gitu. Ada yang beda. Jadi kita nih jadi semuanya nih kayak memang harus beradaptasi dengan kondisi, karena kan PSBB diperpanjang terus ya. Betul. Kalau mungkin teman-teman tahu ya, teman-teman selama ini tuh kan kita mulai PSBB itu, kalau kita PSBB Tangerang tuh udah 22 ya Pak ya? Betul. 22 Maret ya? 22 Maret. Dan waktu itu sekolah libur mulai 16, jadi 16 sampai 22 itu memang libur. Betul. Tapi begitu jatahnya harus masuk sekolah, itu tiba-tiba mereka sudah mulai dengan kebiasaan baru home learning. Gitu ya. Nah, boleh tahu Pak Teja, waktu itu tiba-tiba dengan kejadian seperti ini, COVID datang dan tiba-tiba pihak sekolah harus melakukan home learning, itu persiapannya seperti apa nih Pak Teja? Iya, jadi memang waktu kita dengar kasus itu pertama kali merebak kan dari luar negeri gitu ya, dari Januari. Nah, kurang lebih di awal Februari itu saya udah kumpulkan guru-guru. Udah bilang ini di beberapa negara sudah mulai menutup sekolah ya. Jadi kita masih punya waktu sebetulnya, sekitar berapa bulan gitu ya. Kan kita juga waktu bulan Februari itu kita sebenarnya belum tahu kapan nih kita akan ditutup sekolah gitu ya. Karena Indonesia kan masih zero case waktu itu. Ya, saya bilang, Bapak Ibu, mending sebaiknya kita bersiap-siap. Memang kami cukup beruntung Bu, karena di awal Juli itu kebetulan sekolah baru bekerja sama dengan Google ya, Jadi guru-guru semua udah ikut pelatihan Google beberapa hari di awal tahun ajaran. Jadi sebelum wabah COVID kita memang sudah. Jadi maksudnya tahun lalu? Di Juli 2019. 19. Ya. Oh, oke. Artinya benar-benar jauh dari kejadian wabah COVID ini datang ya? Betul. Kita waktu itu memang tujuannya untuk paperless gitu ya, untuk supaya gimana teori-teori pendidikan yang baru kayak flip classroom ya, itu kan teori-teori modern yang bisa memanfaatkan teknologi sebetulnya. Jadi waktu itu kita dari Juli 2019 itu sudah mulai pelatihan itu tanpa kepikir ada wabah corona gitu ya. Di sekolah juga kita punya tim Google, sebetulnya tim Google ada beranggotakan 4 orang anggota inti gitu ya. Di situ dia yang secara in charge jadi penghubung antara Google dengan sekolah ya, seperti ada update atau ada pelatihan-pelatihan baru gitu ya, fitur-fitur baru. Nah, tim Google ini yang bergerak membuat detail pelaksanaannya gitu ya. Jadi waktu Februari itu kita intensifkan lagi, tim Google langsung share lagi beberapa panduan-panduan prosedur supaya begitu. Memang saya juga udah ngomong di kelas ke saya ini, walaupun kepala sekolah masih ngajar, saya udah bilang ke anak-anak, saya udah bilang ke anak-anak, siap-siap ya nak, kita belum tahu nih, cuma
kalau nanti kasus kita membesar, kita siap-siap kita belajar semua dari rumah. Bener Pak, bener gitu ya. Saya bilang, itu di bulan Februari. Pak Teja tuh udah ingetin Februari. Itu Februari akhir, ketika kasusnya udah makin besar, saya udah bilang ke anak-anak yang saya ajar, nak, sangat mungkin, masa sih Pak kita mungkin? Sangat mungkin, saya bilang, kita siap-siap aja ya. Jadi makanya waktu itu saya ingat, saya udah mulai bagiin video ke anak-anak. Bagiin video, cara ngejelasin gitu ya, jadi kamu coba nonton dulu, nanti kamu coba di kelas kita tanya-tanya. Itu sebenarnya saya mulai. Ngapain Pak kayak gini? Ya nggak apa-apa, kita antisipasi aja, saya bilang. Saya juga masih nggak ada bayangan, masih jauh banget bayangan bahwa kita benar-benar akan tutup gitu ya. Tapi ya bilang who knows lah, kita pokoknya kalau nggak terjadi nggak apa-apa, tapi kalau terjadi kita udah lebih siap paling nggak gitu ya. Itu memang tetap sih seberapapun situasinya, seberapapun persiapannya, begitu sekolah ditutup itu kan sama sekali nggak pernah ada yang nggak sempat gladi bersih gitu ya, nggak sempat. Iya betul. Persiapan yang sangat baik gitu ya. Jadi intinya sih waktu pas kita semua diwajibkan, kalau di Lawrenceian kita pakai nama home learning ya. Iya. Intinya kita bikin jadwal baru, jadwal yang menyesuaikan dengan kegiatan. Maksudnya anak juga kan harus kesehatan mental dan kesehatan terekspos dengan kamera terlalu sering kan juga nggak baik gitu ya. Jadi semua jadwal kita atur gitu ya, guru-guru juga kita encourage untuk mencoba yang tadinya mengajar harus tulis di papan tulis, tahu-tahu sekarang papan tulisnya kan hilang gitu kan. Terpaksa ada beberapa yang beli drawing pad gitu ya, coba merekam PowerPoint gitu ya, dan ternyata ibu bisa bayangin, saya waktu pas beli drawing pad pertama kali itu, menulis di drawing pad itu ternyata jauh lebih susah daripada menulis di papan tulis gitu ya. Kalau di papan tulis kan nggak ada istilahnya lag time gitu ya. Dan apa yang kita tulis ya real gitu ya. Tapi begitu di drawing pad itu, ketika pen jadi sekaligus jadi mouse, wah challenging tersendiri. Intinya semua perlu pembiasaan. Ya saya cukup bangga juga dengan guru-guru, terutama guru-guru senior sih. Mereka mau gitu ya, mau belajar, mau coba gitu ya, mau coba sesuatu yang baru ini, teknologi yang baru. Pertamanya masih kaku-kaku, tapi terakhir saya dengan bangganya ada guru yang juga share, nih Pak, tulisan saya sekarang udah jadi kayak gini. Wah, udah mirip kayak real, saya bilang gitu ya. Jadi padahal itu pakainya mouse ya, jadi mesti benar-benar benar-benar belajar nyambung. Misalnya bikin garis tuh nyambung, bikin segitiga tuh harus benar-benar pas gitu ya. Betul. Tuh nggak gampang itu Pak. Nggak gampang, betul. Nah itu kan, tapi kan mau nggak mau ya, karena kan apa boleh buat situasinya memaksa seperti itu, betul. Ya, jadi ini kayak kita nih kayak dipaksa apa ya? Kalau saya istilahnya nih kayak benar-benar kalau didorong dari belakang untuk terbang gitu ya. Mungkin sempat ngusap sedikit Bu, itu buru-buru. Sempat ngalamin itu ya, untuk sebenarnya lepas landas ya. Makanya saya judul malam ini tuh lepas landas menuju era new normal. Tapi kan ini kita tidak di sisi sekolah ya. Betul. Itu menarik loh. Sebenarnya kalau boleh tahu sedikit Pak, tadi gambarannya Bapak mulai di bulan Juli dengan Google itu tuh apa yang ada dalam pikiran Bapak gitu, kalau boleh saya tahu? Waktu itu kita cuma berpikir begini, bahwa ada fitur-fitur yang teknologi yang memang sudah ada dibangun oleh beberapa provider. Kebetulan kami menggunakan yang Google, karena pertimbangan kami kan Google Gmail-nya itu kan guru-guru sudah sangat familiar. Jadi ketika kami mau mengabsorb satu teknologi yang baru, kami pikirkan yang retensinya paling kecil gitu ya. Dan Google kelihatan sebelum pandemi ini kami udah biasa semua guru pakai Gmail untuk berkomunikasi. Sudah ada Google Classroom, Google Calendar ya, supaya terkomunikasi jumlah ulangan per hari berapa. Semua guru kita wajibkan mengetik jadwal-jadwal ulangan umum langsung di Google Calendar supaya satu guru sama dengan guru yang lain saling terinformasi, tidak ulangan menumpuk gitu ya. Tugas-tugas juga silakan masukkan ke Google Calendar supaya saling menginformasikan satu sama lain. Nah, dengan pertimbangan itu memang kita pikir ada fitur-fitur lain yang sangat menarik untuk di dunia pendidikan seperti Google Classroom, gimana penggunaannya ketika guru bisa share materi pembelajaran, bisa share video gitu ya, bisa saling berkomunikasi di Google Stream-nya. Nah itu kita lihat, wah ini mirip Facebook. Facebook pun kan guru sudah terbiasa gitu ya. Nah, kalau mungkin generasi guru kan Facebook terbiasa gitu ya. Kalau anak-anak muda yang baru mungkin
Wah, Instagram. ya Instagram gitu ya. Nah itu kan perlu belajar lagi gitu ya. Iya, Line gitu. Dengan fitur-fitur yang mirip Facebook. Jadi saya pikir wah ini retensinya kecil dan sekaligus bisa lifelong learning-nya itu kan yang fokus kita, anak bisa belajar di mana aja, kapan aja dengan bantuan teknologi, arahan dari guru gitu ya. Itu bisa terjadi di situ. Jadi itu pertimbangan pertama kenapa kita mau mendorong guru-guru menggunakan itu belajar bersama menggunakan fitur Google Suite for Education. Oh, artinya sebelum kejadian yang ini Corona COVID datang, sebenarnya anak-anak juga udah mulai masuk dengan Google Classroom dan semuanya itu, Pak? Betul. Jadi setiap anak itu di bulan Juli termasuk Dahayu, dia udah punya email. Email khusus email sekolah, santalorencia.sch.id. Ya, jadi semua anak sudah punya email Santa Laurencia. Jadi kita memberikan pengumuman-pengumuman juga bisa dari Google Classroom, info juga dari Google Classroom, berkomunikasi lewat Google Classroom, termasuk ketika belajar yang akhirnya belajar menggunakan Google Meet. Google Meet itu juga anak-anak wajib menggunakan akses dari Google Classroom-nya sendiri, seperti itu. Oh, oke. Menarik banget. Makanya sehingga pada waktu tiba-tiba kayak kita terdorong masuk ke satu area di mana sudah semuanya dilakukan dari rumah. Kalau untuk yang kerja itu istilahnya work from home. Kalau untuk yang sekolah namanya jadi home learning ya. Jadi home learning buat Santa Laurencia ini bukan sesuatu yang baru lagi ya Pak ya? Iya. Tetap ada unsur kagetnya sih, tetap ada Bu. Atau terbiasa gitu ya, nggak, tetap ada kaget itu ada gitu ya, cuma boleh lama-lama kagetnya gitu kan ya. Kagetnya mesti kita sama-sama, ayo sama-sama saling share, saling bantu gitu ya, supaya yang udah bisa bantu yang belum bisa gitu ya. Terus saya pengen korek guru-guru gini, kalau yang susah sampai sesusah-susahnya nulis, jangan khawatir ya. Pakai handphone, pakai tripod gitu ya, kita tulis di kertas, ini aja, udah aja, tunjukin aja video gitu ya, sambil ngomong gitu. Ya, jadi jangan berpikir saya harus menguasai satu teknologi yang canggih, jangan. Tapi mari kita punya fokus ke satu prinsip pendidikan, yaitu bagaimana anak paham. Ya, lewat kan kalau mau teknologi canggih, wah ada animasi segala, wah itu kan perlu kemampuan ya, perlu waktu belajar yang lebih panjang gitu. Tapi usah takut Bapak Ibu, saya bilang, Bapak Ibu tulis di kertas pun di shoot pakai kamera, itu live jalan, mau di record dulu, nanti Bapak Ibu upload, nggak masalah ya. Yang penting maksud dan tujuan pembelajaran tercapai. Jadi jangan fokus artinya, pada, betul. Just do it aja lah just gitu, lakukan aja gitu ya. Betul. Cuma memang saya pesan. Lakukan yang penting message-nya nyampe gitu kan. Pesannya sampai ke anak, bahasanya sederhana, instruksinya clear, tidak ganda gitu ya. Dimana kalau waktu di kelas biasa kan, kalau guru kan bisa melihat langsung nih dengan anak. Kalau misalnya bahasa instruksi kita nggak clear kan, anak kelihatan tuh mukanya bingung, maka gurunya sense-nya, wah berarti yang saya ngomong tadi anak nggak clear. Nah sekarang kan nggak bisa kan, nggak lihat anaknya kan. Jadi saya ini yang perlu kita betul-betul persiapan bagaimana instruksi itu sangat clear gitu. Instruksi sangat clear, ringkes, singkat, sederhana, mudah dipahami anak gitu. Dan bukalah akses ke anak-anak, kasih nomor WA ya, kasih nomor, kasih alamat email, di mana anak tuh bisa tanya sewaktu-waktu kalau ada instruksi yang nggak clear. Karena kan biar gimana, bagi kita, bagi guru mungkin clear, tapi buat anak bisa nggak clear gitu kan. Belum tentu clear, iya betul. Clear, betul. Itu yang jadi lumayan. Ini ada satu istilahnya gini, untuk guru maupun anak ini, ya memang kaget, tapi setidaknya itu karena sudah ada, nggak tahu ini Pak Teja bisa punya tiba-tiba ide Juli tahun lalu sudah mulai, jadi ini sekarang sudah tinggal jalan. Iya. Nah, sekarang ini yang ada kelanjutannya lagi nih Pak, ini kan PSBB-nya mundur terus nih Pak. Mundur terus. Tadinya sampai akhir Mei, ya kan, kemudian Juni diperpanjang, jadi mundur. Nah, ini yang saya pengen tahu, pada waktu ini kan kita kemarin sempat melewati kelulusan. Mestinya kalau anak-anak SMA itu kan bulan Mei lulus kan Pak ya, ada pengumuman lulus dan graduation. Iya. Terus Juni ini nanti, pertengahan Juni itu kan ada kenaikan kelas gitu ya. Betul. Nah, terus sementara PSBB masih jalan, artinya tetap harus tinggal di rumah. Iya. Nah, ini gimana pihak sekolah menyikapi kondisi kelulusan, kemudian persiapan untuk kenaikan kelas, bagaimana dapat nilai-nilai untuk rapotnya anak-anak ini gimana nih Pak? Oh iya, baik.
Wah ini cukup panjang pertanyaannya, saya jawab satu persatu Bu ya. Kalau misalnya boleh. wisuda Silakan. itu memang di akhir-akhir kalau untuk kelas 12 kita putuskan nilai kelulusan ada yang kita rubah dari sisi persentase gitu ya. Jadi persentase menggunakan nilai-nilai yang anak sudah punya kebanyakan, tinggal menambah sedikit dari yang home learning karena waktu itu kan kelas 12 sudah nggak terlalu panjang sih ya untuk masa belajarnya waktu itu. Iya. Jadi yang unik memang ketika pengumuman kelulusan, lalu kami adakan ibadah syukur, lalu juga ada acara graduation. Nah, acara graduationnya ini online. Nah, mungkin Wah, ini yang seru. saya share sedikit gitu ya. Jadi boleh. Share ya, ada sedikit video nggak panjang 3 menit gitu ya. Graduation-nya nih ya. Jadi istilahnya persiapan semuanya itu mau nggak mau ini online. Jadi anak-anak pun juga udah tahu ya bahwa mereka itu pasti tidak akan dipanggil ke sekolah untuk kumpul-kumpul ini Pak. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi masing-masing kita kasih gambaran teknisnya. Kita kasih link, orang tua juga kita informasikan ada link. Nanti silakan diakses. Tapi linknya baru buka di YouTube itu jam 10 gitu ya. Jam 10 sampai acara itu kurang lebih berlangsung dari ibadah sampai dilanjutkan acara graduation sampai sekitar jam 12. Jam 12 itu kita kasih teknisnya lagi buat anak-anak. Kita itu salaman gitu kan, terakhir betul, salaman. Kan? Ngalungin itu apa? Ngalungin gitu, betul ya. Ya, betul. Jadi yang itu kan nggak boleh gitu, nggak ada. Ya jadi kita bilang ya udah kita nanti selesai acara itu semua kita kumpul nanti di Google Meets ya, Google Meets kita bagi per guru bidang studi. Jadi kalau mau bertemu dengan guru-guru matematik masuk ke kelasnya guru mat. Kalau mau ketemu dengan guru-guru olahraga nanti masuk guru OR gitu ya. OR, jadi virtual semua. Virtual semua. Virtual semua. Kalau tadinya ruang kelas langsung kan kita ketemu. Iya, betul. Ini virtual ya. Betul. Biasanya kita kalau pas pengumuman itu kan selesai acara pengumuman itu guru-guru bersalaman semua dengan para siswa ya. Selamat ya, kamu udah lulus, selamat gitu ya. Anak-anak juga biasa bilang terima kasih gitu ya. Karena kali ini semua karena nggak bisa terjadi gitu ya, jadi semua kita bawa ke dalam virtual gitu ya. Virtual. Mungkin kalau ada videonya boleh itu Pak tadi mau sharing katanya. Boleh ya, saya share. Karena saya juga penasaran nih Pak, acaranya seperti apa itu kalau virtual, kelulusan virtual. Cuma ini saya share sebagian karena memang kan acaranya panjang sekali gitu ya. Iya, silakan. Pesan saya untuk para siswa, misa ucapan syukur telah kita lakukan sebelumnya. Acara pengumuman kelulusan bersama yang biasanya kita lakukan di aula lantai 5 sekaligus juga perpisahan antara guru dan siswa tidak ada. Tidak ada euforia, tidak ada sorakan merayakan keberhasilan. Juga bahkan kita tidak sempat bersalaman. Salam yang biasanya menjadi salam perpisahan antara kami, guru di sekolah dengan para siswa sekalian. Pandemi COVID memang menyulitkan keadaan kita semua. Semua keberhasilan, kemajuan umat manusia, ternyata itu semua tidak ada apa-apanya ketika kita menghadapi sesuatu yang begitu kecil, tidak kelihatan. Virus, lawan yang tidak kelihatan. Kita semua seolah tak berdaya. Tapi melalui pandemik ini kita selalu diingatkan bahwa selalulah bersandar pada Tuhan, sang sumber pengharapan. Dalam misa, tadi Romo Hadi juga mengingatkan pada kalian para siswa, jangan pernah meninggalkan Tuhan.
Ingatlah, tidak ada yang abadi, hanya Tuhan yang abadi. Situasi yang sulit tidak akan berlangsung selamanya, pasti akan berakhir. Langit pun juga tidak selamanya mendung, pasti matahari akan kembali bersinar. Duka juga tidak akan selamanya, pasti akan berganti menjadi suka. Jadi, tetaplah mempersiapkan diri kalian dalam kondisi apapun, supaya hidupmu bisa menjadi berkat bagi orang kelak di kemudian hari. Tuhan masih memberikan kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Karena tidak semua punya kesempatan studi yang baik. Kalian memilikinya, jadi gunakan sebaik-baiknya. Jangan lupa berterima kasihlah baik pada orang tuamu di rumah, juga pada orang tuamu di sekolah, yaitu para bapak dan ibu guru. Atas jerih payah mereka dalam mendukung kalian selama kalian bersekolah di jenjang SMA. Sehingga kalian dapat menatap masa depan yang gemilang dan menjanjikan. Pesan terakhir, kami titipkan nama alumni SMA Santa Laurencia di pundak kalian. Bawalah itu dengan penuh kebanggaan, tetap berjuanglah memberikan yang terbaik, sehingga kalian akan menjadi pembaharu dunia, garam dan terang dunia dimanapun kalian berada. Hidupilah hidup ini dengan bermakna, dan jadilah terus berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Nah, ini kami lanjutkan dengan ritual graduation begitu ya? Iya. Ritual graduation. Nah, di sini ini orang semua di rumah nih Pak ya? Di rumah masing-masing, betul, di rumah masing-masing. Jadi mereka pakai TV dengan fasilitas rumah masing-masing. Oke. Betul. Jadi kita minta kalau Bapak Ibu ada yang mengabadikan virtual graduation sambil di rumah, silakan mengirimkan foto ke sekolah. Kita cukup kaget juga sih, ada yang ada yang lengkap gitu ya, ada toganya gitu ya, nggak tahu punya siapa ya begitu ya. Betul. Jadi ini lalu ada juga yang juga kita senang mungkin di tengah situasi yang seperti ini gitu ya. Orang tua, anak-anak juga masih bisa mengucap syukur atas segala jerih payah usaha mereka gitu ya. Nah, ini mereka dengan bangga juga foto ketika nama mereka muncul di biasa kan disebut ya, cuma kali di layar. Iya, cuma ini kan di rumah ya, jadi biasanya kan dilihatnya di hall ya. Betul, biasa di hall, terutama sekarang di rumah masing-masing. Nah ini setelah seluruh rangkaian selesai, nah ini tadi anak-anak boleh datang ke ruang-ruang kelas virtual gitu ya. Iya. Datang kalau mau ketemu dengan guru fisika, dia masuk ke ruang guru fisika. Kalau dia mau ketemu dengan guru geografi, dia masuk ke ruang guru geografi gitu ya. Nah di sini kita abadikan, misalnya, ayo semua nyalain layarnya, kita foto sama-sama gitu ya. Jadi buat kenang-kenangan. Foto keluarga. Betul, foto keluarga besar Santa Laurencia ya. Iya, jadi di layar ini, inilah ya sesuatu yang baru ya, belum terbiasa, tapi ya apa boleh buat ya, tanpa menghilangkan makna bahwa kami bangga dengan kalian gitu ya, tapi walaupun situasi tidak memungkinkan kita menyalami dan membagikan itu, tapi lewat kelas virtual ini semoga anak-anak dan orang tua serta guru-guru juga ikut merasakan kebanggaan ini gitu ya. Itu untuk virtual graduation gitu Bu Ari. Tadi pertanyaan berikutnya, oke saya matikan dulu ininya. Ini tadi saya lihat Pak Teja waktu jalan sendiri di sekolah gitu ya. Oh itu video yang sangat menyentuh itu Pak tadi. Oh gitu ya. Saya nggak tahu nanti orang tua murid nonton ini tuh lihat videonya Pak Teja di awal gitu ya. Ada narasi gitu. Aduh itu benar-benar menyentuh sekali gitu ya. Jadi Pak Teja seperti harusnya naik ke lantai 3 seperti biasanya, terus harus turun balik lagi. Iya. Betul. Sendirian ya. Jadi istilahnya mengucapkan ininya tuh sendirian gitu ya. Betul sepi banget itu di sekolah gitu ya. Cuma ada kameramen gitu ya. Lalu ngomong berpidato, nggak ada orangnya gitu. Waduh itu rasanya aja saya sebenarnya
gimana gitu ya. Tapi saya coba, maksudnya ini kan kita sebenarnya bergembira ya karena anak-anak berhasil gitu ya. Walaupun di tengah situasi begini, ayo nggak apa-apa tetap maju kok ya. Memang tapi suasana waktu itu memang sepinya luar biasa gitu ya karena memang nggak boleh berkumpul lebih dari iya kan orang, memang ya. masih ini kan PSBB mundur terus ini kan memang ya kita memang harus taati aturan pemerintah supaya kita juga bantu pemerintah untuk menyetop penyebaran kan gitu kan. Betul, kita dukung ya supaya cepat selesai. Tapi kalau dilihat tadi anak-anak walaupun mereka di rumah itu mereka cukup ceria sih ya, kalau saya lihat mereka juga ada doa, kemudian foto-foto dengan ada yang tetap dapat bunga hand bouquet ya. Luar biasa. Itu salut saya sama ya yang ini tetap orang tua mensupport kondisi apapun yang dilakukan dengan kondisi apapun tetap keceriaan anak-anak itu lebih diutamakan ya karena ini yang pertama kali terjadi lulusan dengan virtual ya. Betul, luar biasa support dari orang tua juga ya supaya ini tetap hidup gitu ya, nuansanya, semangatnya begitu ya. Iya, betul. Jadi tetap semangat bahwa mereka tetap di wisudanya itu tetap ada gitu ya meskipun virtual semuanya jarak jauh semua. Betul. Nah,